Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para asatidzah, para peserta kajian pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang tidak mampu kita menghitungnya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam kajian yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan memberikan pemahaman kepada kita terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji pada malam hari ini lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq dalam bab akidah. Bab akidah dalam kitab Sulamut Taufiq adalah kajian yang sangat penting untuk kita perhatikan dan untuk kita pahami. Karena berisi tentang hal-hal yang mendasar dalam keimanan, hal-hal yang mendasar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu akidah atau yang disebut dengan ilmu tauhid adalah afdalul ulum, adalah ilmu yang paling utama. Karena ilmu ini mengkaji tentang pengetahuan yang paling utama, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Qaidahnya mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu tergantung pada objek yang dikaji. Ilmu tauhid atau ilmu aqidah mengkaji tentang ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul yang merupakan pengetahuan yang paling mulia. Karena itu ilmu yang membahas tentang itu menjadi ilmu yang paling mulia. Dan ilmu ini, ilmu akidah, adalah yang dimaksud adalah dasar-dasar akidah yang yaitu tentang ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul, merupakan pengetahuan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim pertama kali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Pertama kali yang wajib bagi seorang hamba adalah mengenal Allah dan Rasulnya serta mengetahui ajaran agamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita kaji tentang kewajiban orang mukallaf. Kita mereview sebentar agar kita teringat tentang kajian yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kewajiban bagi orang mukallaf yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama
yang benar. Kemudian yang kedua adalah tetap di dalam agama Islam selamanya, tidak ada keinginan sedikit pun untuk keluar dari Islam sampai dengan mati. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan syariat Islam. Mengamalkan syariat Islam artinya menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Kemudian kita juga memiliki kewajiban terhadap dua kalimat syahadat. Bahwa kita wajib untuk mengetahui makna dua kalimat syahadat, meyakini makna dua kalimat syahadat, dan juga wajib bagi kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagi orang mukallaf yang masih kafir, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena mengucapkan dua kalimat syahadat adalah babul Islam, pintu Islam. Nggak ada jalan bagi orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian bagi kita yang muslim, mukallaf yang muslim, maka kita wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat setiap kali kita menjalankan sholat. Karena di dalam sholat ada salah satu rukun sholat yaitu membaca tasyahud akhir. Dan di antara bacaan tasyahud akhir itu adalah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat tidak sah tanpa membaca tasyahud akhir. Sehingga dalam mazhab Syafi'i wajib bagi setiap muslim membaca dua kalimat syahadat setiap kali menjalankan salat. Hadirin rahimakumullah. Kita wajib juga, mu'alif mengatakan, wajib juga bagi kita untuk mengetahui makna dua kalimat syahadat. Maka mari kita baca matan dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullah wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin illallah al-wahidul ahadul awwalul qadim al-hayyul qayyumul baqid daimul khaliqur raziqu al-alimul qadir. Dan makna asyhadu alla ilaha illallah adalah saya mengetahui, saya meyakini dengan hati, dan kami mengimani, membenarkan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dasar dari syahadat yang pertama, yaitu ketika kita mengatakan asyhadu, itu memiliki tiga makna, yaitu aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lisan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang diibadahi dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah artinya ghayatut tadallul, puncak perendahan diri. Sehingga la ilaha illallah artinya tidak ada yang ditunduki dengan puncak ketundukan dengan benar, dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik, maka mereka adalah sesembahan-sesembahan yang disembah dengan batil. Ada bulan disembah oleh sebagian orang musyrik, maka bulan ini adalah sesembahan yang batil. Ada setan yang disembah oleh sebagian orang musyrik, maka setan ini adalah sesembahan yang batil. Ada matahari yang disembah oleh sebagian orang musyrik, maka matahari adalah sesembahan yang batil. Ada iblis yang disembah oleh sebagian orang. Ada api yang disembah oleh sebagian orang. Ada patung berhala yang disembah oleh sebagian orang. Maka semua sesembahan selain Allah
adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yakni yang disembah bi ghairi haq, tanpa yang disembah dengan batil. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Sama seperti kita yang tidak layak untuk disembah. Zat yang layak untuk disembah adalah pencipta alam semesta ini. Zat yang telah mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Allah lah yang berhak untuk disembah. Sedangkan selainnya itu tidak layak untuk disembah. Karena selainnya adalah makhluk. Udah. Kemudian selanjutnya, agar kita betul-betul hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, maka kita harus mengenal Allah. Saya ulangi lagi. Saya tegaskan kembali. Agar kita benar-benar menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, maka kita harus mengenal, wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi dia berkehendak untuk menyembah Allah, tetapi kemudian dia menyembah selain Allah. Itu bisa terjadi. Seperti yang dilakukan oleh mereka kelompok Mujassimah. Kelompok yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa benda, berupa jisim. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan tidak ada yang disembah dengan hak selain Allah. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya, ternyata kelompok Mujassimah ini, kelompok yang meyakini Allah itu berupa jisim, ternyata mereka tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah, pencipta alam semesta, itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Makhluk berupa jisim, Allah bukan berupa jisim. Itu adalah Allah yang kita sembah. Sementara yang disembah oleh kaum Mujassimah adalah sesuatu yang dia khayalkan sebagai Allah, tetapi sesungguhnya dia bukan Allah, bahkan tidak ada. Hanya sesuatu yang dikhayalkan ada, tetapi tidak ada. Itulah yang mereka sembah, dan yang mereka sembah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, tetapi dalam prakteknya mereka menyembah selain Allah dikarenakan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka agar kita benar-benar menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, maka kita wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara untuk mengenal Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifat Allah itu sudah disebutkan atau itu difahami di antara sifat-sifat Allah itu bisa difahami dari al-asma al-husna, yaitu nama-nama Allah yang menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna, yakni memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan baginya. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan al-asma'ul husna. Maka al-muallif rahimahullah, pengarang kitab Sulamut Taufiq, beliau menuturkan nama-nama Allah agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau mengatakan Al-Wahidul Ahad. Allah itu Al-Wahidul Ahad. Apa artinya Allah Wahidun? Allah Wahidun artinya Allah la syarikalah.
Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada duanya. Tidak ada yang menyamainya. Itu yang dimaksud dengan Allahu wahidun. Allahu wahidun fi dzatihi. Artinya Allah zatnya nggak serupa dengan zat makhluknya. Karena zat makhluk berupa jisim, berupa benda, berupa badan. Sedangkan zat Allah itu bukan berupa jisim, bukan berupa badan. Tetapi zat Allah artinya hakikatullah dan tidak ada yang mengetahui hakikat Allah selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wahidun fi fi'lihi. Allah itu tidak ada sekutu dalam perbuatannya. Artinya perbuatan makhluk itu hadis. Allah yang menciptakan pada kita. Sedangkan perbuatan Allah itu azali, abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Sifat Allah wahidun fi sifatihi. Artinya sifatullah la tushbihu sifatil makhluqin. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Sifat Allah azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Sedangkan sifat makhluk itu hadisah, sifat yang baru, yang berpermulaan, dan sifat yang berubah-ubah. Itu makna Allah wahidun, artinya Allah la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Apa artinya tidak ada sekutu baginya? Tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Artinya tidak ada yang menyerupainya. Al-Ahad, Allahu Ahad. Apa artinya Ahad? Para ulama sebagian mengatakan bahwa Ahad, Allahu Ahad artinya sama dengan Allahu Wahid. Yaitu alladzi la syarika lahu, zat yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Allahu Wahidun, Allahu Ahad maknanya sama menurut sebagian ulama. Sedangkan ulama yang lainnya mengatakan bahwa ahad artinya alladzi la yaqbalul inqisam, yaitu zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi. Karena Allah itu bukan jisim. Sesuatu yang bisa dibagi-bagi namanya jisim. Sedangkan Allah bukan jisim, Allah tidak bisa dibagi-bagi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim. Maka Allahu Ahad sama maknanya Allah itu bukan jisim. Jadi Allahu Ahad apa artinya? Zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi, artinya Allah itu bukan jisim. Nggak boleh kita meyakini Allah itu berupa jisim. Karena Allah itu ahad, artinya yang nggak menerima untuk dibagi-bagi. Seseorang yang meyakini bahwa Allah berupa jisim, maka dia bukan Muslim. Karena dia menyembah selain Allah. Karena sesuatu yang berupa jisim itu pasti makhluk. Makhluk ciptaan Allah dan bukan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang meyakini Allah itu jisim, maka berarti dia menyembah makhluk karena jisim adalah pasti dia berupa makhluk. Makhluk pasti berupa jisim, jisim itu pasti makhluk. Menyembah sesuatu yang berupa jisim artinya menyembah selain Allah, dan menyembah selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Orang yang melakukannya menjadi musyrik. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Al-Wahidul Ahad. Al-Awwalul Qadim. Al-Awwalu Al-Qadim. Dua nama Allah maknanya sama. Al-Awwalu dan Al-Qadim artinya alladzi la bidayata liwujudihi. Zat yang tidak memiliki permulaan. Adanya tidak berpermulaan. Zat yang adanya tidak berpermulaan. Tidak berpermulaan dengan
tiada. Bukan dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Tetapi Allah itu ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Sesuatu yang adanya berpermulaan, pasti dia makhluk. Sesuatu yang adanya didahului oleh ketiadaan, dulu nggak ada, kemudian menjadi ada, maka dia pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya ada dari tiada menjadi ada, dan itu adalah makhluk. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-awwal, artinya adanya tanpa berpermulaan. Allah itu al-qadim, maknanya sama, adanya Allah itu tidak berpermulaan. Allah al-azali juga memiliki makna yang sama, adanya itu tidak berpermulaan, karena Allah itu bukan makhluk, tetapi Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Kita lanjutkan pada nama berikutnya. Nah, tadi Al-Wahidul Ahad, Al-Awwalul Qadim, kemudian Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Hayyu, artinya zat yang maha hidup. Tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk itu membutuhkan kepada alat. Hidupnya makhluk membutuhkan ruh. Hidupnya makhluk membutuhkan kepada tulang, membutuhkan kepada darah, membutuhkan kepada daging, membutuhkan kepada jantung, paru-paru, dan sebagainya. Untuk hidup, makhluk membutuhkan alat-alat itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidupnya azali abadi, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada ruh, tidak membutuhkan kepada darah, daging, tulang, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Sama sekali hidupnya Allah tidak membutuhkan piranti-piranti kehidupan sebagaimana hidupnya makhluk. Sehingga hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu abadi. Hidupnya Allah tidak diakhiri dengan kematian sebagaimana makhluknya. Hidup kita membutuhkan kepada piranti-piranti kehidupan sehingga hidup kita akan berakhiran dengan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyul Qayyum, yang nama Allah yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Apa maknanya Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya alladzi la yahtaju li ghairihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia enggak membutuhkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan jin tidak membutuhkan kepada jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan para malaikat tidak membutuhkan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi tidak butuh kepada bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tidak membutuhkan kepada langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan arsy tidak membutuhkan kepada arsy. Allah yang telah menciptakan tempat tidak membutuhkan kepada tempat. Allah yang telah menciptakan makhluk tidak membutuhkan kepada makhluk. Itulah makna Al-Qayyum, yaitu zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Karena jika dia membutuhkan kepada selainnya, berarti dia lemah. Yang butuh pada yang lain itu artinya dia lemah. Dan lemah adalah sifat yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan pencipta alam semesta ini tidak mungkin adalah zat yang lemah. Karena alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh zat yang lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyul Qayyum Ad-Daim. Ad-Daim Al-Baqi. Sama. Ad-Daimul Baqi artinya zat yang adanya tidak berpenghabisan.
ketika telah terbukti secara naqlan wa aqlan, secara akal dan juga secara nakal dari Al-Quran dan hadis, bahwa Allah itu qadim, adanya tanpa berpermulaan, maka juga adanya Allah itu tidak berpenghabisan atau abadi. Karena sesuatu yang tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Sesuatu yang berpermulaan akan berpenghabisan. Pada dasarnya seperti itu. Kita makhluk, kita memiliki permulaan, maka kita juga pasti akan berpenghabisan. Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tidak berpermulaan, maka secara akal adanya Allah juga tidak berpenghabisan. Itulah makna dari ad-daim al-baqi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya tanpa berpenghabisan. Berbeda dengan kita yang makhluk, yang pasti adanya kita itu berpenghabisan. Memang ada sebagian makhluk yang adanya tidak berpenghabisan, seperti surga, seperti neraka. Tetapi surga dan neraka itu abadinya berbeda dengan abadinya Allah. Kalau abadinya Allah itu zatiyun, dari sisi zatnya memang abadi karena dia tidak berpermulaan. Sedangkan surga dan neraka karena keduanya diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada, maka secara akal dari segi zatnya surga dan neraka bisa saja dia rusak, bisa saja dia berpenghabisan. Tetapi karena Allah berkehendak menjadikannya abadi, maka surga dan neraka itu menjadi abadi. Jadi abadinya surga dan neraka karena dijadikan abadi, dikehendaki abadi oleh Allah. Sementara abadinya Allah itu zatiyun, tidak ada yang menjadikannya abadi, tetapi karena adanya tidak berpermulaan, secara otomatis dia juga tidak berpenghabisan. Ad-daim. Nah, kemudian al-khaliqu ar-raziqu. Al-khaliq, Allah itu al-khaliq, artinya pencipta. Apa itu pencipta? Artinya al-ibraz minal adami ilal wujud. Alladhi yubrizu al-makhluqat minal adami ilal wujud. Yaitu zat yang mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Itulah makna dari al-khaliq. Kalau melihat dari sisi maknanya ini, zat yang mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-khaliq. Selainnya semuanya makhluk. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya memoles saja. Seseorang yang membuat meja misalnya, dia hanya memoles kayu yang telah diciptakan oleh Allah, dia tebang, dia gergaji, dia paku, kemudian menjadi lemari, menjadi meja, dan sebagainya. Itu bukan menciptakan, itu hanya memoles sesuatu yang sudah ada. Sementara menciptakan itu artinya mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya itu makhluk, tidak ada satupun pencipta selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa kulla syai'. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu. Ar-Raziqu. Nama Allah berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif adalah Ar-Raziqu. Artinya alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi. Zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Apa itu rizki? Rizku artinya ma yanfa'u walau kana haraman. Rizki artinya sesuatu yang bermanfaat meskipun itu haram. Itu namanya rizki.
Sehingga rizki itu dibagi menjadi dua. Ada rizku al-halal, ada rizqul haram. Ada rizki yang halal dan juga ada rizki yang haram. Apa perbedaan rizki yang halal dengan rizki yang haram? Ar-rizqul halal ma yanfa'u hissan wa ma'nan. Rizki yang halal itu adalah rizki yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, baik secara fisik maupun secara makna. Secara fisik, kalau seseorang makan dari makanan yang halal, rizki yang halal, maka badannya bisa gemuk, badannya bisa kuat, badannya bisa bisa kesehatannya bisa terjaga. Artinya bermanfaat secara fisik. Dan secara maknawi, seseorang yang makan dari rezeki yang halal, maka hatinya akan menjadi lembut, mudah menerima nasihat, mudah untuk menghafal, ringan dalam beribadah. Itu artinya bermanfaat secara non-fisik, secara maknawi. Itu rezeki yang halal. Kalau rezeki yang haram, maka itu ma yanfa'u hissan la ma'nan. Sesuatu yang bermanfaat secara fisik saja. Orang kalau makan dari rezeki yang haram, misalnya dari hasil curian, hasil korupsi, maka badannya bisa gemuk apa tidak? Bisa. Badannya bisa gemuk. Badannya bisa kuat. Badannya bisa tumbuh dengan baik. Tetapi secara maknawi itu tidak. Karena rezeki yang haram, hati hitam, akan membuat hati keras. Sehingga sulit menerima nasihat, sulit untuk memahami pelajaran-pelajaran agama, akan berat untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan akibat dari hati yang keras, akibat dari memakan makanan dari rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan rezeki kepada para hambanya. Itu makna dari Ar-Razik. Dan setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditentukan rezekinya banyak, ada yang ditentukan rezekinya sedikit, ada yang ditentukan rezekinya halal, ada yang ditentukan rezekinya itu dari yang haram. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kita bicara tentang rezeki, maka itu akan sangat panjang. Tetapi kita yang meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razik, Allah telah menentukan rezeki untuk kita, maka hendaknya kita tenang. Hendaknya kita tenang dengan masalah rezeki, tidak tidak sedih atau tidak bingung terhadap rezeki yang kita dapatkan, karena setiap rezeki manusia yang hidup di muka bumi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah qanaah. Apa artinya qanaah? Menerima, ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Menerima rezeki yang telah Allah bagikan untuk kita. Banyak ataupun sedikit, kita ridha terhadap hal itu. Jika kita ridha terhadap rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Kekayaan itu adalah kekayaan hati, yaitu ketika seseorang bisa qanaah, menerima dan rela terhadap rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dia. Yang terakhir, Al-Qadir. Al-Qadir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mausuf bil qudrati tammah biha yujidu wa yu'timu. Allah itu bersifatan dengan sifat kudrah, kuasa yang sempurna. Dengan kekuasaannya yang sempurna itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Kalau ada sesuatu, dulunya nggak ada, sekarang menjadi ada, ketahuilah bahwa adanya sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu biqudratillah, dengan kekuasaan Allah.
Demikian juga sebaliknya, jika ada sesuatu dulu ada, sekarang sudah nggak ada, maka ketahuilah bahwa tiadanya sesuatu yang dulu ada, sekarang nggak ada, itu adalah biqudratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya terjadi dengan kudrah Allah, terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah. Dengan dalil baik secara nakal dari Al-Quran hadis maupun secara akal, dalil secara berdasarkan akal kita. Akal yang sehat, akal yang benar, akal yang lurus insya Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya kajian tentang tauhid dalam kitab Sulam Taufik. Selanjutnya silahkan, ada waktu 15 menit untuk kita tanya jawab. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Oh, nggih. Alhamdulillah, hatur nuwun ya. Itulah tadi pemaparan materi dari Yai Asyari. Semoga dapat kita pahami dengan baik ya teman-teman. Jika ada yang kurang paham, Diva persilakan untuk bertanya nanti di sesi tanya jawab, dan Diva mohon dengan tutur kata yang baik, dan juga awali dengan salam dan sebut namanya juga. Nanti kalau nggak bisa atau ada kendala dengan mic-nya atau cuma untuk bisa diketik di kolom komentar teman-teman. Silakan siapa yang mau bertanya, monggo. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu nggih. Sak menika tadi siapa duluan? Nggih pun mriku riyen mawon. Nggih, monggo siapa tadi? Monggo yang mau bertanya tadi siapa? Dan tolong yang buat link itu dibuka itu panggilannya, chat panggilannya. Jangan kebanyakan menghayal. Siapa Kak? Itu pesan panggilannya di sini udah. Hansip, ya udah. Ya udah. Kalau nggak ada yang bertanya, gimana kalau saya yang bertanya? Monggo Kak Andri, silakan. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya setelah kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mengetahui sifat-sifatnya Allah. Seandainya kita menyifati dengan Allah itu dengan memiliki isim, itu dikatakan musyrik. Nah, yang saya tanyakan, ketika kita ibadah, bagaimana arahan pemikiran kita dengan sifat-sifat Allah yang maha tiada lainnya itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Monggo Yai Asyari. Ya, terima kasih. Mohon maaf nggih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kita dalam sholat tadi ditanyakan mungkin maksudnya adalah berkaitan dengan masalah khusyuk ya. Jadi kita di dalam sholat itu kita dianjurkan untuk bisa khusyuk agar sholat kita berpahala. Sholat yang dilakukan tanpa diiringi dengan khusyuk, sebentar ya. Kak Jupri, tolong bisukan yang belum dibisukan itu, terganggu, nggak kedengaran. Tolong yang belum bisukan dibisukan kembali. Kak Jupri, tolong dilihat. Ya. Sebentar Ustadz, saya kasih contoh. Ketika kita takbir,
Allahu Akbar dalam hati mengucapkan Allah Maha Besar. Terus caranya mensifati kebesaran Allah itu dengan apa? Kalau dengan jisimnya itu mungkin bayangan kita kebesaran Allah hal yang gede atau yang lain. Terus cara mensifatinya itu gimana supaya tidak menjadi musyrik itu? Ya, Contohnya seperti itu. terima kasih. Jadi sudah ya. Jadi tadi saya sudah mulai dengan itu kita nanti akan mengarah ke sana. Jadi kita dalam sholat itu untuk khusyuk agar sholat kita berpahala. Nah, untuk khusyuk di antara caranya adalah dengan menghayati makna bacaan yang kita baca. Menghayati makna bacaan yang kita baca. Tadi sudah disebutkan di antara bacaan-bacaan itu secara zahir itu mengesankan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berupa jisim. Seperti dicontohkan Allahu Akbar. Nah, maka bagaimana agar kita tidak terjatuh pada keyakinan tajsim, misalnya meyakini bahwa Allah itu berupa jisim yang ukurannya sangat besar sehingga dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kita harus mengetahui maknanya, makna dari takbir dengan makna yang benar sesuai dengan penjelasan para ulama. Bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar artinya Maha Besar kekuasaannya. Jadi dalam hati ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Besar kekuasaannya, bukan besar dari sisi bentuk ataupun ukurannya atau jisimnya. Ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, A'la itu maha tinggi. Artinya bukan Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas. Bukan artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat di tempat yang tinggi. Tetapi al-a'la artinya tinggi dari sisi derajatnya. Subhana Rabbiyal A'la artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi derajatnya. Itu makna dari itu dan makna-makna itu, makna bacaan-bacaan sholat itu harus kita pahami dengan cara memahaminya, mempelajarinya dari para kiai, para guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hanya sekedar dengan membaca terjemahannya. Karena jika hanya dengan membaca terjemahnya tanpa kita belajar makna penafsiran dari bacaan-bacaan itu, maka seseorang bisa terjerumus ke dalam akidah yang rusak. Ketika dia membaca Allahu Akbar, kemudian dia meyakini Allah itu besar jasadnya, besar jisimnya. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian dia meyakini Allah itu bertempat di tempat yang tinggi. Padahal para ulama tidak memaknainya dengan makna seperti itu, tetapi dimaknai maha besar kekuasaannya, maha tinggi derajatnya. Itu contohnya yang kita yakini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Zunnun Al-Misri. Beliau mengatakan, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, maka yakini Allah tidak seperti itu. Jadi dalam salat, seandainya terdetak dalam hati kita, terbayang dalam pikiran kita, terkhayalkan dalam pikiran kita tentang Allah, maka yakini Allah nggak kayak begini. Kenapa? Karena apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang terbayang dalam benak kita, pasti itu berupa benda, pasti berupa jisim, dan Allah bukan jisim. Maka apapun yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, yakinilah Allah berbeda dengan apa yang terlintas dalam diri kita. Jadi seperti itu, dalam sholat kita berusaha khusyuk, memahami
menghayati makna bacaan dengan makna yang benar sebagaimana penjelasan dari para ulama. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama, bukan hanya sekedar membaca terjemah-terjemah buku atau terjemah Quran, terjemah hadis. Saya kira seperti itu. Dan khusyuk perlu diketahui artinya menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Khusyuk bukan membayangkan Allah. Khusyuk bukan memikirkan Allah. Tetapi khusyuk artinya menghadirkan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Nah, demikian, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Iya, iya. Gimana Kak Aris? Bisa difahami Kak Aris? Ya, insya Allah bisa dipahami. Berarti penjelasannya ketika kita mensifati dengan sifatnya Allah itu mensifati Allah dengan zatnya, bukan mensifati dengan jisim seperti hal yang lain. Seperti itu ya Ustaz. Ya, terima kasih penjelasannya. Tabarukan ilmi. Monggo saya kembalikan ke moderator. Sepertinya ada yang ditulis tadi. Ada yang menyampaikan pertanyaan tertulis tadi sepertinya saya lihat. Coba dibacakan. Oh, enggak ya. Dari kolom komentar nggih. Dalam bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika ada seorang non-muslim yang sudah masuk Islam, namun ia tidak melakukan kewajiban sebagai muslim dan bahkan kebiasaannya masih melakukan kegiatan non-muslim pada umumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Niki napa di waos malih yang setunggal ya? Soal yang satu dulu apa yang selanjutnya ya? Satu dulu. Monggo. Jadi seorang non-muslim yang telah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia hukumnya adalah muslim. Ini ketika dia tidak mengamalkan syariat Islam, misalnya nggak sholat, nggak puasa, dan sebagainya, tetap menjalankan yang haram dan meninggalkan yang wajib, selama dia tidak membatalkan keislamannya dengan riddah atau kekufuran, maka dia masih muslim. Tetapi disebut muslim fasik atau muslim naqis atau muslim asin ahlul kabair. Seorang muslim pelaku dosa besar. Jadi seseorang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, meskipun dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dia hukumnya tetap muslim, hanya saja muslim fasik. Itu jika dia tidak membatalkan Islamnya. Kalau dia membatalkan Islamnya, dia misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dia masih ke gereja menyembah selain Allah, maka ya dia bukan muslim. Ucapan 2 kalimat syahadat dia sudah batal dengan sebab kekufuran yang dia lakukan. Tetapi apabila dia masih dalam hatinya tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan dia tidak melakukan kekufuran, dia tidak mengucapkan kekufuran, tidak meyakini keyakinan kufur, hanya saja dia tidak mengamalkan syariat Islam, maka dia hukumnya tetap muslim, tetapi muslim pelaku dosa besar atau muslim yang fasik. Nah, silahkan yang kedua. Sebelum masuk pada kolom komentar. Apa ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Ada pertanyaan yang dititipkan kepada saya melalui WA. Di sini dalam hadis yang bisa agak keras dikit Kak. sini, Audionya bisa dikondisikan Kak. Cek 1 2 3 4 5. Gimana jelas? Headsetnya Kak. Ini gimana? Jelas gini. Dikondisikan dulu. Jelas enggak? Jelas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan
yang artinya begini. Dari Waqi' bin Auf, dari pamannya yaitu Abu Radin, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluknya? Rasulullah SAW bersabda, Allah berada di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Hadis riwayat Ahmad. Yang ingin ditanyakan di sini yang pertama apa ini? Mohon Yai jelaskan tentang ama yang dijelaskan di dalam hadis tersebut. Apakah itu suatu tempat? Kemudian pertanyaan yang kedua, dan bagaimana pula yang dimaksud air yang mana dalam hadis tersebut disebutkan Allah menciptakan arsy di atas air? Mohon penjelasannya, Yai. Ya, terima kasih. Pertama, keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah itu dibangun di atas ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamat. Seperti misalnya laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai menandingi Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian jadikan serupa-serupa bagi Allah. Ini adalah ayat muhkamat yang kita pegang sebagai dasar di dalam kita berakidah. Kemudian di dalam Al-Quran dan juga hadis ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat atau hadis yang memiliki makna lebih dari satu. Dalam memahaminya, maka kita harus mentakwilkannya, mensesuaikan maknanya dengan ayat muhkamat, dengan ayat yang muhkamat. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan seolah-olah dikatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Misalnya Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Seolah-olah ayat ini mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Tetapi ayat ini jika dimaknai seperti itu akan bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Maka para ulama dalam semua kitab tafsirnya mentakwilkan ayat ini. Sebagian ada yang mentakwilkan Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, artinya Allah itu menguasai arsy. Ada juga ada hadis namanya hadisul jariyah yang menunjukkan seolah-olah dikatakan Allah itu bertempat di atas langit. Kemudian para ulama mentakwilkannya bahwa yang dimaksud fis sama artinya adalah bahwa Allah itu adil qadri jiddah, bahwa Allah itu derajatnya sangat tinggi sekali. Berkenaan dengan hadis yang tadi disebutkan, bahwa hadis itu menunjukkan bahwa al-ma itu air, biasa diterjemahkan dengan air, itu adalah awwalul makhluqat. Air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi air yang dimaksud di sini, air bukan air yang kita lihat sifat-sifatnya di dunia ini, di bumi ini. Tetapi al-ma yang terletak di bawah arsy. Di sana ada al-ma, ini makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma. Dan secara fisik memang ada di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Arsy itu ada di atas al-ma. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya al-arsyu itu adalah makhluk yang pertama kali, yang kedua diciptakan. Jadi pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah al-ma yang berada di bawah arsy. Kemudian yang kedua adalah al-arsyu. Kemudian yang ketiga adalah al-lauhul mahfud. Kemudian yang keempat adalah al-qalamul a'la. Dan kemudian al-qalamul a'la menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini di lauhil mahfud. Setelah itu Allah menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Visit tadi ayam mulai dari hari Ahad sampai dengan hari Jumat.
bumi yang 7, langit yang 7, isi bumi, isi langit, apa yang ada di antara bumi dan langit, itu semuanya alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 6 hari. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, tetapi hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan urutan makhluk dimulai dari al-ma, yaitu air yang berada di bawah arsy, kemudian Allah, makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah adalah al-arsyu. Demikian. Silakan yang tadi yang tertulis dulu mungkin didahulukan karena sudah dari awal saya lihat tadi. Cuman saya nggak bisa membaca. Tapi di luar tema, Yai. Oh gitu. Yang dipertanyakan di luar tema, Pribun. Nggak Apa apa-apa. ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung tapi sesuai dengan tema, nggih, kalau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya secara langsung sesuai dengan tema, Diva izin bacakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana Nita Meliana dari Sumatera Selatan. Bertanya di luar tema ini, bagaimana cara melepaskan nama seseorang yang tiba-tiba terbesit dan terlintas di dalam hati, padahal orang itu tidak pernah dipikirkan selama ini. Apalagi dia seorang yang kata kita Masya Allah, sedangkan Ana sendiri Astagfirullah. Maksudnya apa ini, Yai? Mohon penjelasannya. Ini masalah hati, dia merasa insecure menawi. Pripun, Yai? Mengingat seseorang tidak ada masalah. Jadi mengingat seseorang itu tidak ada masalah. Apa yang ditanyakan saya kurang paham. Tetapi bahkan meskipun seseorang mengingatnya dalam sholat, itu juga tidak mempengaruhi kepada keabsahan sholat. Misalnya seseorang sedang sholat, kemudian dia ingat dengan pacarnya misalnya, atau dengan seseorang yang dia cintai, itu bukan sesuatu hal yang kemudian merusak keabsahan sholat. Tidak. Tetapi kalau menghilangkan kekhusyuan, maka mengurangi pahala sholat, bukan merusak sholatnya itu. Itu jika yang dimaksud seperti itu ya. Tetapi pada dasarnya seseorang mengingat orang lain itu bukan sesuatu yang maksiat dan bukan sesuatu yang diharamkan. Saya kira seperti itu. Lebih detailnya tadi pertanyaannya saya kira kurang jelas ya. Apalagi ada yang tadi apa ya, udah Insya Allah, dipahami? saya Ukti Nita Meliana udah pahamkah yang bertanya tadi? Semoga paham deh. Itu nada dua lagi. Itu masih ada pertanyaan tuh, masih 3. Dibaca aja. Yang di luar tema nggak usah dulu dibaca. Oke. Tapi apa ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Nggak ada kah? Lewat kolom komentar aja. Iya, iya. Yang mana ini? Yang selanjutnya ini tentang sholat. Oke. Ini di luar tema juga. Tentang sholat ini di pending dulu, nggih. Bentar. Saya yang bacakan Nadifa ya untuk pertanyaan yang ketiga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar mudah gampang mengingat nama-nama Allah dengan benar? Tetapi kita pernah menghafalnya dulu semasa sekolah. Apakah salah Ustadz kita menghafalnya kembali dan mudah mempelajarinya kembali? Terima kasih. Jadi kalau untuk agar kita hafal nama-nama Allah, tentu saja dihafalkan ya. Bagaimana kita bisa hafal kalau nggak dihafalkan? Jadi secara umum ya, secara umum pelajaran apapun
apapun itu agar kita hafal, maka kita hafalkan. Al-Quran agar kita hafal, yang kita hafalkan. Hadis agar kita hafalkan. Nggak mungkin kita hafal tanpa kita menghafal. Demikian juga Al-Asma'ul Husna. Kita hafalkan biar lebih mudah, misalnya kita kita hafalkan dengan menggunakan lagu, misalnya yang enak. Sehingga itu akan mempermudah kita untuk menghafalnya. Tetapi Al-Asma'ul Husna penting bagi kita juga bukan hanya sekedar hafal lafadznya, tetapi kita juga memahami maknanya dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna. Saya kira seperti itu jawabannya. Silakan yang pertanyaan berikutnya. Nggih, Jadi semoga dulu difahami ketika nggih kita yang sudah bertanya tadi. mempelajarinya, sekarang kita lupa, ya kita ulang kembali. Memang seperti itu. Ya. Silahkan. Nggih. Untuk yang pertanyaan selanjutnya nggih, Yai. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ini dari Saskia Ramadhani. Bagaimana cara niat sholat di saat niat sholat kok ada apa sih? Di saat niat sholat itu di dalam hati atau dibaca dengan bacaan lirih. Sekian, terima kasih. Ya. Oke. Jadi niat sholat itu letaknya di dalam hati. Jadi niat itu adalah amalun qalbiyun, yaitu perbuatan hati. Sehingga niat pada dasarnya di dalam hati. Hanya saja melafalkannya dengan lisan itu hukumnya sunnah untuk membantu hati. Nah, ketika kita mengatakan usolli fardhu zuhri, nah, itu adalah hukumnya sunnah. Yang wajib adalah kita mengatakan di dalam hati, saya berniat untuk melaksanakan sholat fardu zuhur misalnya. Itu yang wajib di dalam hati. Sementara lisan apakah dengan suara keras atau dengan lirih, maka itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena pada dasarnya bukan hanya niat sholat, tetapi niat wudhu, niat puasa, semuanya itu letaknya adalah di dalam hati, karena niat memang dia perbuatan hati. Terima kasih. Silakan yang lain, mungkin masih ada. Nggih. Nggih, semoga difahami nggih. Siapa tadi yang tanya? Oh, Kak Zaskia. Untuk pertanyaan selanjutnya, Yai, dari Faris Ahmad. Assalamualaikum, Yai. Bagaimana apabila kita sholat dengan imamnya berkeyakinan Allah bertempat? Apakah sholat kita tetap sah? Dan mohon Yai jelaskan tentang yadullah, tangan Allah, agar lebih bisa memahami dengan secara benar. Monggo Yai, Ya. pripun. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama tentang apa tadi? Tentang apa imamnya itu beda, imamnya Ya, itu ya. meyakini Allah bertempat. Ya, ya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i Apakah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, Al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfahu. Orang yang meyakini Allah itu jisim, orang yang mengatakan Allah bertempat, itu berarti meyakini Allah itu jisim. Karena yang bertempat pasti jisim. Yang bertempat pasti jisim. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang mujassim itu bukan orang muslim. Maka nggak sah sholat di belakangnya. Sholat di belakang orang yang nyata-nyata sholatnya nggak sah, maka itu tidak sah. Tetapi di sini kita harus tahu secara pasti bahwa imamnya itu meyakini keyakinan itu. Kalau kita tahu pernah dengar dari imam tersebut bahwa dia meyakini bahwa Allah itu bertempat misalnya, maka kita jangan bermakmum di belakangnya. Tetapi kalau kita nggak tahu secara persis, maka kita tidak mengkafirkan seseorang yang kita tidak tahu bahwa dia telah membatalkan Islamnya dengan ucapan kufur atau keyakinan kufur. Tetap kita zahirnya dia Muslim, maka kita bisa sholat di belakangnya.
Jadi tadi nggak sahnya itu apabila secara nyata-nyata kita tahu baik dengan mendengar sendiri atau berita dari orang yang terpercaya bahwa dia pernah mengucapkan ucapan yang menunjukkan keyakinannya bahwa Allah itu bertempat. Nah, itu baru kita tidak bermakmum di belakangnya. Tetapi jika enggak, maka secara zahir jika dia muslim, maka kita tetap bermakmum di belakangnya meskipun sebenarnya dia misalnya dalam hatinya meyakini keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalam Al-Quran tentang niat itu memiliki makna yang beda-beda. Misalnya, Dikondisikan yang siapa itu misalnya yang firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim. Para ulama memaknainya dengan ahdullahi fawqa uhudihim. Jadi yadullah artinya adalah ahdullah. Ahdullah artinya perjanjian Allah Subhanahu wa taala itu di atas perjanjian mereka, itu kaitannya dengan perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang muslim terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maaf Yai, bukan ngadullah tapi yadullah, tangannya Allah, bukan perjanjian. Coba diulang, dipahami pertanyaannya. Yadullah, tangan Allah, itu penjelasannya gimana? Yadullah, ya sudah saya jelaskan. Jadi yadullah fauqa aidihim itu ditakwilkan oleh para ulama dengan ahdullah. Jadi yad di situ artinya ahdullah. Nah, jadi yadullah itu ada dalam Al-Quran banyak sekali. Terkadang dia berarti kekuasaan, terkadang dia berarti perhatian, inayah, terkadang dia berarti ahdun. Nah, seperti dalam yadullahi fauqa aidihim, maka di situ artinya adalah ahdullah fauqa uhudihim. Kalau biyadillah terkadang diartikan biqudratillah, dengan kekuasaan Allah. Kalau misalnya di dalam ayat ada disebutkan bi'aidin itu jamak dari yad, itu artinya adalah bi'inayatillah, dengan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadullah dalam Al-Quran ataupun hadis memiliki makna yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tergantung pada konteks ayat atau hadis tersebut. Terima kasih. Gimana yang bertanya tadi udah paham, Ge? Sebentar. Yai, tadi ada penjelasan. Sebentar aja. Tadi ada penjelasan bahwasanya kalau kita bermakmum pada orang yang berkeyakinan kepada Allah atau berkeyakinan Allah itu berjisim, tidak boleh. Sekarang yang saya tanyakan, sifat menjisimi Allah itu apa termasuk musyrik, apa termasuk kufur, atau gimana? Mohon pencerahan. Seseorang yang mensifati Allah dengan jisim itu bagaimana pendapat? Minta penjelasannya. Ya, tadi sudah kita bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ada di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Al-Imam As-Suyuti. Di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair disebutkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu salatu khalfahu. Jadi akidah menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah itu jisim, Allah benda, Allah bertempat, itu adalah akidah yang kufur. Imam Syafi'i yang mengatakan itu, karena itulah maka tidak sah sholat di belakangnya. Terima kasih, tadi sudah kita jelaskan. Nggih, hatur nuhun, Yai. Yai, niku sebatas kufur atau sampai musyrik, ya? Syirik itu adalah
Enggak, bagian itu dari kekufuran. menjisimi Allah itu sebatas kufur atau cuma sebatas kufur atau sampai musyrik? Syirik dan kufur itu sama. Jadi syirik itu adalah salah satu jenis dari kekufuran. Kufur itu ada dua macam, ada kufrun syirkun, kufrun ghairu syirkin. Kufur syirik itu kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Sedangkan kufur ghairu syirkin itu kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Kalau menjisimkan Allah itu adalah kufur syirik. Kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Karena setiap jisim itu adalah makhluk. Seseorang yang menyembah jisim artinya dia menyembah makhluk, bukan menyembah Allah. Dan menyembah selain Allah itu adalah syirik. Jadi kufurnya adalah kufur syirik, bukan kufur yang ghairu syirik. Kufur yang ghairu syirik seperti ada orang misalnya menginjak mushaf, ada Al-Quran diinjak dengan kakinya dengan sengaja. Atau dengan lisannya seseorang mengatakan Allah itu zalim, Allah itu enggak adil. Maka dia jatuh pada kufur ghairu syirik. Nah, tetapi seseorang yang meyakini Allah itu jisim, itu masuk pada kategori kufur yang syirik. Ya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Tabarukan biilmihi. Monggo dilanjut. Nggih. Dan saya Bu Yai, Diva mau tanya yang tadi waktu sholat sama orang yang apa itu imamnya yang berkeyakinan tersebut. Jika tidak tahu, terus tahunya itu setelah sholat, apa sholatnya nanti diulang lagi ya? Tahunya beliau berkeyakinan tersebut itu setelah kita imaman sama beliau. Pripun? Jadi kalau nggak taunya seterusnya nggak tahu, maka itu nggak masalah. Tetapi kalau kita tahu sholat kita nggak sah, tentu saja kita harus mengqadha. Ulangi. Sama seperti misalnya kita tahu, oh sholat saya kemarin itu nggak sah karena ternyata saya sholat bacaan Fatihahnya salah, maka kita wajib untuk mengqadha. Jadi ketika seseorang mengetahui bahwa sholat yang dilakukannya itu tidak sah, maka dia wajib untuk mengulanginya lagi dengan yang disebut dengan mengqadhanya. Ya. Oh, nggih. Matur suwun ya. Bisa dipahami Berarti nggih yang bertanya tadi, Kak Fa? berarti kalau kita bermaum pada kubu sebelah yang mensifati Allah dengan jisim itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, terima kasih penjelasannya. Yai, boleh Ana bertanya? Silakan. Nggih, silakan. Dengan siapa ini? Lupa. Namanya Fadel Abdullah, Ana dari Palu. Ana ingin bertanya kepada Kiai, kan sekarang ini marak ya orang yang meyakini jisim itu ketika ditanya mereka bilang mereka tidak menjisimkan Allah, atau salafi-salafi itu katanya mereka tidak menjisimkan Allah, cuman mereka menerima kabar bahwa apa yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu mereka anggap kabar dari Allah dan mereka terima. Artinya begitupun dengan yadullah tadi. Mereka meyakini tangan Allah, tapi mereka mengatakan tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluk. Ya, berbeda dengan tangan makhluk. Ketika kita bertanya, kamu menjisimkan Allah? Dia bilang tidak. Tapi saya mengatakan tangan Allah berbeda dengan makhluk. Katanya, dan kemudian ada yang bilang bila kaiflah, dia tidak dia tidak mengatakan bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Pas ditanya masalah ukuran atau banyaknya tangan, dia bilang dia nggak tahu juga. Gimana yang seperti itu? Kayak apakah orang itu juga masuk dalam kategori kufur atau tidak? Demikian. Jadi itu tidak sama ya. Jadi dia artinya antara ucapan dengan prakteknya yang mereka katakan itu berbeda. Ketika mereka mengatakan bahwa kita menerima khabar dari Allah yang tertera dalam Al-Quran,
semestinya mereka tidak mengartikannya. Kita juga itu yang dianut oleh sebagian besar ulama salaf. Jadi ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu istawa 'alal arsy, udah gitu, bukan diartikan bersemayam. Kalau mengartikan itu namanya bukan menerima kabar dari Allah. Allah itu tidak memaknainya bersemayam. Allah itu mengatakan istawa dalam Al-Quran. Istawa ya istawa, bukan bersemayam, bukan duduk. Karena kalau bersemayam itu berarti istawa diartikan istaqarra. Kalau diartikan duduk berarti istawa diartikan jalasa. Itu makanya antara ucapan dengan dengan prakteknya itu berbeda. Kalau kita mengatakan saya pasrahkan maknanya kepada Allah, artinya apa? Kita tidak memaknai. Kita mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya kalau istawa ya istawa, nggak usah diartikan dengan makna istaqarra atau makna jalasa dan seterusnya. Demikian juga yad. Kalau kita mengimani Allah memiliki sifat yad, ya itulah kita. Kita ahlu sunnah sebagian mentakwilkan, sebagian mengatakan yadullah fauqa aydihim. Allah memiliki sifat yad, Allah memiliki sifat wajah. Tetapi kita nggak memaknai yad itu ini, enggak. Kita tidak memaknai wajah itu muka ini, enggak. Tetapi wajah ya sifat wajah yang sesuai dengan bukan muka. Nah, orang Wahabi apa? Orang Wahabi mereka memaknai yad itu tangan ini, cuman tangannya beda. Kalau tangan Allah kata mereka besar, kalau tangan kita kecil. Itu namanya tetap menyerupakan Allah dengan makhluknya, sama-sama memiliki anggota badan, hanya saja ukurannya yang beda. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau mereka konsisten itu mengatakan saya menerima apapun yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis, itu benar. Itu sudah benar di situ. Kita juga demikian. Dalam Al-Quran Allah mensifati dirinya dengan istiwa alal arsy, kita terima istiwa, bukan julus, bukan duduk, bukan istiqrar, bukan bersemayam, tetapi apa? Istiwa, istawa. Ya, kita yang terima apa? Yadullah. Bukan tangan anggota badan, bukan ini. Karena yad dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Istawa dalam bahasa Arab artinya ada 15. Nah, bisa difahami ya. Jadi mereka itu mengucapkan kata-kata itu, tetapi nggak konsisten. Mereka awalnya mengatakan kita menerima apa yang telah Allah khabarkan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian mereka menyimpulkan makna dari ayat itu. Nah, itu berarti apa? Bukan menerima apa yang dikhabarkan, tetapi mereka memaknai dengan makna yang padahal ayat itu memiliki makna lebih dari satu, bukan seperti yang mereka pilih yang maknanya makna tajsim dan tasbih. Bisa difahami? Nah, Kiai. Kalau misalkan berarti kesimpulannya itu dia jatuh ke kekufuran atau tidak, Kiai? Iya, dia tetap jatuh. Itu bukan uzur ya, bukan uzur bagi dia karena dia tidak belajar kepada ini kan masalah prinsip akidah. Akidah itu ada furu', ada usul. Seseorang yang berbeda dalam usul akidah, maka itu bisa membahayakan akidah. Tetapi apabila beda dalam furu' al-akidah, maka itu tidak membahayakan akidah. Ini saya mohon maaf, ini baterai saya tinggal 5% dan ini sudah setengah 10. Jika ada pertanyaan lainnya, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Silakan untuk dicatat karena minggu depan kita masih membahas tentang masalah akidah, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Maaf sekali. Amin. Dan karena Tafadhol Ustaz, ditunggu kehadirannya minggu depan.
Insya Allah. Ditunggu Bentar, kehadiran minggu bentar, depan nih. bentar yang lain ditutup dulu. Yang lain ditutup. Bentar, nun sewu Yai dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tutup doa dulu Yai. Ya, doa singkat. Nggih, ngapunten nggih sekedap mawon. Alamin wassalatu Ngomongnya satu-satu lalu. Satu ngomongnya. Udah ditutup, Pak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Baik, dengan berakhirnya doa dari Yai tadi, doa penutup, kita cukupkan dulu materi beliau nggih karena udah larut juga. Hatur nuwun Yai, terima kasih Yai atas waktunya dan juga penjelasan dari materinya tadi. Semoga jadi salah satu ladang pahala buat Yai dan juga kita juga bisa memahami. Jadi bisa memahami dan dapat ilmu yang bermanfaat dari penjelasan Yai tadi. Untuk itu dengan berakhirnya apa? Alhamdulillah dengan adanya doa penutup dari Yai Asyari tadi. Pripun dilanjut kali Yai Karim napa pripun? Napa kula tutup sak menika? Gimana? Tutup dulu nggih. Tutup dulu mawon nggih. Tutup dulu. Nggih. Alhamdulillah dengan adanya doa penutup dari Yai Asyari tadi berarti telah berakhirlah beberapa susunan acara yang telah difajarkan tadi. Untuk itu Diva yang dari tadi sebagai moderator mohon maaf karena banyak kekhilafan karena masih belajar dan juga masih ya kayak gini deretek ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih untuk Yai yang menyempatkan waktunya tadi dan terima kasih untuk teman-teman Yai Karim, Bunda, Kakak, Ustadz tadi yang ikut bergabung di kajian malam ini. Untuk kesempurnaan majelis Diva tutup dengan doa kifarah majelis nggih. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf untuk semua. Insya Allah kita berjumpa lagi esok di kajian yang berikutnya dengan tema yang beda, pemateri. Allah, astagfirullahaladzim. Oh, nggih, ngapunten nggih, mohon maaf. Lagi. Untuk tadi yang bertanya terakhir tadi masalah sholat subuh, mohon maaf itu di luar tema dan juga sepertinya jawabannya udah bisa dijawab sendiri, nggih. Yang bertanya di akhir tadi itu loh siapa? Yang bertanya tentang sholat subuh, dia nggak sholat subuh itu. Sepertinya bisa dijawab. Maulida. Enggak, tadi yang kenal sama Fadel tadi itu soalnya... yang punya nomornya siapa? Yang kenal sama Fadel tadi yang dari Palu itu. Ya saya lah, itu Habib Fadel. Habib Fadel. Itu orang lama Jui, pernah ngisi kajian Jui, pernah ngisi kajian telepon, pernah ngisi kajian artikel. Coba aja, Kak.